Jadi kalau kemaksiatan dia bisa prihatin. Prihatin, tapi begitu ada kebaikan kok nggak ada keprihatin. Itu Nabi kita lagi dilecehkan Pak ya. Dengar ya. Nabi kita dilecehkan tuh hati kita gimana coba? Nggak prihatin dan jangan. Katanya siapa yang namanya Muhammad dan Maria minum bir gratis gitu ya. Itu pelecehan Pak. Nah kalau kita beriman hatinya bergetar Pak. Itu Nabi kita lagi dilecehkan. Gitu ya. Ulaika kal an'am, mereka itu orang-orang itu yang hatinya nggak paham tadi, ya. Yang matanya buta, yang telinganya budek itu. Kal an'am, seperti binatang ternak Pak, seperti binatang ternak. Balhum adzol, bahkan lebih parah dari binatang ternak, bahkan lebih parah, lebih sesat dari binatang ternak. Kalau binatang ternak itu, kalau kenyang tidur. Nah, kalau orang yang nggak punya iman, uangnya banyak, kenyang, dia kemana? Dia nggak tidur Pak, dia kelayaban, bikin maksiat, bikin kerusakan itu loh, tersesat. Ulaika humul ghafilun, itulah orang-orang yang lalai. Allah sebutnya sebagai orang-orang yang lalai. Jadi Allah udah pastikan, ya, niatkan bahwa neraka jahanam itu diisi kebanyakan dari jin dan manusia. Siapakah itu yang dari manusia? Jin dan manusia itu adalah orang-orang yang nggak mau dengar tadi. Orang kafir Pak. Orang kafir. Kalau saya bilang orang kafir, jangan kemudian diartikan orang yang non-Islam, jangan. Ada juga Islam Pak. Di situ KTP-nya. Di neraka jahanam itu ada orang-orang yang rajin sholat, biasa zakat Pak, naik haji. Di neraka jahanam ada Pak. Mereka bersahadat, mereka ngakunya beriman, karena cuma ngaku doang, ngakunya beriman. Tapi kalau Allah mereka bukan orang beriman. Siapakah mereka? Jangan-jangan kita itu Pak. Siapa? Mereka adalah orang-orang munafik. Ya. Orang-orang munafik itu KTP-nya Islam, ngakunya beriman, persis seperti kita. Dan mereka itu masuk neraka jahanam ya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah itu memasukkan orang-orang munafik dan orang kafir itu ke neraka jahanam bersama-sama. Jadi orang munafik itu adalah kafir Pak, bukan orang beriman. Ya, makanya orang munafik itu kalau meninggal nanti ditanya di kuburan Pak, man robuka, dicek siapa Tuhanmu, itu karena munafik Pak. Apa yang diomongkan beda. Siapa nabimu, siapa imammu, apalagi tuh pertanyaan itu Pak. Kalau orang kafir yang jelas kafir nggak ditanya Pak, dia langsung masuk aja ke neraka. Kalau yang munafik ini harus ditanya. Karena antara mulut dengan perilaku itu beda. Itu munafik. Maka ditanya. Kalau orang yang benar-benar beriman itu nggak ditanya Pak. Para nabi itu nggak ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, masa nabi ditanya begitu. Siapa nabimu, orang dia nabi sendiri tanya. Para wali nggak ditanya Pak. Yang ditanya itu adalah orang-orang yang nggak jelas. Jangan-jangan saya juga di situ. Jangan-jangan saya juga munafik. Cek. Makanya ada pertanyaan itu, ngecek ini orang munafik bukan. Ya. Jangan-jangan ngakunya doang, mau ditanya itu munafik, dicek terus. Apa ciri-ciri munafik itu? Wa idza qamu ila sholati qamu usala. Kalau mereka sholat Pak, ini tapi jangan nuduh ya, jangan nuduh. Ini informasi Al-Qur'an saja ya. Kalau mereka sholat berdirinya itu malas-malasan. Makanya kalau sholat ini Pak pura-pura rajin lah, pokoknya rajin lah. Kalau mereka sholat berdirinya malas-malasan itu ciri-ciri munafik. Mereka sholat Pak. Mereka berhaji, misalnya enggak sedekah, zakat, mereka sama. Makanya ngakunya beriman, gitu ya. Kalau mereka sholat berdirinya males-malesan, ya, yuraunan nas, karena pengen dilihat oleh manusia, ria, biar kelihatan nih aku juga beriman. Bila perlu jalannya yang ini macam-macam, bila perlu pakainya yang kayak kayak wali gitu ya.
biar kelihatan Pak. Ya. La yadkurunallaha illa qalila. Mereka itu tidak ingat Allah hanya sedikit saja. Ketika sholat pun yang dia ingat tuh hartanya, yang dia ingat jabatannya, yang dia ingat makanan. Ya. Dia hanya ingat Allah tuh sedikit Pak. Itu ciri-ciri orang munafik. Ya. Wala yunfikuna ila karihun. Mereka itu tidak infak kecuali ogah-ogahan. Jadi mereka kalau sedekah Pak, mereka kalau sedekah infak itu ogah-ogahan. Beda dengan terpaksa Pak ya. Beda ini harus beda ini. Ya. Ogah-ogahan. Ogah itu karihun bahasa itu mungkin Ustaz Dadang bisa jelasin ya. Jadi kalau dia sedekah itu kayak nyesel gitu loh, nyesel. Beda dengan terpaksa Pak. Kalau terpaksa namanya fidoro, dalam kondisi sempit, itu bisa ikhlas Pak. Ya, jadi walaupun saya hanya punya ini, saya kasih ini terpaksa, tapi saya ikhlas. Fidoro itu pahalanya banyak banget. Tapi kalau ini uangnya banyak, infaknya sedikit, itu pun juga berat. Itulah munafik. Nah, ya, itulah munafik ya. Maka ini saya katakan seperti ini, saya sampaikan karena ini dari Al-Quran. Karena saya tahu kita jemaah ini akan sering sholat ya. Jadi biar kualitas ketakwaan kita meningkat ya. Tapi kalau saya ngomong di sana ya ngomongnya nggak kayak gini, nggak keras-keras kayak gini. Yang penting la ilaha illallah udah deh masuk surga gitu. Karena ini saya sengaja saya sampaikan ya apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena kita bisa biar meningkat ya ketakwaan kita. Jadi saya sampaikan semua itu ada ayatnya ya. Semuanya dari Al-Quran.